Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sholaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang tamu Allah dan dimuliakannya, pada pagi hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita diberi kesempatan untuk hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Idul Adha yang hari ini tengah kita laksanakan. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan suatu pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh semua kita ini, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, seperti yang tengah kita ketahui hari ini, bahwasanya 10 Zulhijjah pelaksananya ibadah kita hari ini. Dan hari ini bersama-sama kita sepakat untuk berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, menyatakan semua beban batin kita kepada Allah atas semua yang kita rasakan selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi saya telah bacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Inna a'tainakal kautsar. Di situ Allah menyatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu anugerah yang banyak, nikmat yang banyak, kasih sayang yang banyak. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu, kamu dirikan sholat dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian
Allah berfirman lagi, inna sani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci kamu, maka mereka itu akan kuputuskan daripada rahmatku. Jamaah yang saya hormati, kata kurban itu berasal daripada kata koraba. Koraba yakribu kurbanan, artinya dekat. Jadi ibadah kurban itu adalah suatu ibadah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita yang sebenar diri kepada Allah. Tentu dengan rasa dan kesadaran kita di dalam ingatan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya diri kita yang sebenar diri, itulah yang datang daripada Allah. Kalau kita mendengarkan ceramah takziah, sering kita dengarkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sepakat. Karena ini firman Allah yang disampaikan oleh Rasul. Yang artinya adalah kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itulah kami, itulah kita, itulah aku. Jadi harus jelas bahwa yang diri kita sebenar diri itulah yang datang daripada Allah. Maka tubuh badan jasad ini bukan kita. Ini badan kita, jasad kita, casing kita. Itu harus kita pahami. Apa persoalannya? Persoalannya adalah firman Allah yang ada pada surat At-Tariq ayat 5. Di situ dijelaskan, "Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa tara'i." Hendaklah manusia itu memperhatikan, mempelajari, memahami dari apa dia manusia itu kami buat. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, manusia itu terbuat dari air sulbi. Air sulbi itu air yang memancar dari tulang dada, tulang rusuk ayah kita seketika mereka melakukan hubungan dengan ibu kita. Dari sanalah manusia itu tercipta. Makanya saya katakan harus dibedakan antara kita dengan manusia. Harus dibedakan. Kalau kita yang datang daripada Allah, kalau manusia yang terbuat dari air tadi. Nah, pernahkah kita tahu siapakah manusia ini sebenarnya? Jadi untuk tahu persoalan ini, makanya para mahasiswa kedokteran membawa air itu ke laboratorium. Dicek oleh mereka, dilihat oleh mereka. Ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk kecil yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Mereka beri nama dengan nama spermatozoa. Dalam bahasa kitanya hewan sperma. Itulah cikal bakal badan, tubuh, jasad kita. Ternyata dia adalah hewan sperma. Nah, dia sudah hidup. Dia sudah bernapas. Dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Padahal waktu itu roh belum ditiupkan ke dalamnya. Kenapa? Roh itu ditiupkan oleh Allah ke dalamnya seketika dia itu berusia 4 bulan 10 hari. Tapi sebelum 4 bulan 10 hari dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Pertanyaannya, siapakah yang hidup dalam tubuh mungil tadi? Nah, yang hidup dalam tubuh mungil tadi itulah yang disebut dengan an-nasu. Al-insan dalam bahasa kita manusia. Ini harus jelas. Nah, bertanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau memang sebegitu ceritanya, manusia ini tercipta dari apa?" Kalau tubuh manusia sudah jelas, tercipta dari air sulbi. Nah, yang hidup dalam tubuh mungil tadi, itu tercipta dari apa? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, manusia itu tercipta dari 4 anasir. Pertama, anasir angin, namanya roh reha. Sifatnya apa? Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang kaya sedikit, tidak bisa melihat orang pintar sedikit.
Tidak bisa melihat orang sukses sedikit, dia sudah timbul kebenciannya. Dia sudah timbul irinya, dia sudah timbul kegelisahannya. Itulah sifat anasir angir yang bernama dengan nama roh rehan. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, apa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang kedua, manusia itu terbuat daripada anasir air, namanya roh rahmani. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Artinya, dia mau tinggi saja, mau besar saja, hebat-hebatlah dia, pokoknya dia segala-galanya. Yang ketiga, bertanya lagi sahabat, apa lagi ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasul, dia tercipta dari anasir tanah, namanya roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Sudah kaya, sudah, pangkat sudah tinggi, uang sudah banyak, investasi banyak, masih juga mau mengambil hak orang lain. Nah itu. Yang keempat kata Rasulullah, manusia tercipta dari anasir api. Sifatnya apa? Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi itulah sifat manusia. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Itu sifat manusia kata Rasulullah. Bukan sifat kamu. Kalau sifat kamu adalah sifat ketuhanan, turunan daripada aku, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat kamu, sifat ruh, sifat diri kita sebenarnya diri. Tetapi yang tadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, itu sifat manusia. Jadi Rasul pesankan, jangan kamu pakai loh, itu sifat manusia. Ternyata bapak-bapak ibu-ibu saya hormati, seketika sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah digabung, dia memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah sifat manusia. Makanya Allah dan Rasul menceritakan kisah Ibrahim sebenarnya untuk menjelaskan kisah ini. Apa hakikatnya? Kalau kita lihat sejarah kurban, itu dimulai dari penyembelihan Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Seketika dirobek kulit Ismail, diputus urat Ismail, dipecah tulang Ismail. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus dikeluarkan dari tubuh Ismail. Tapi tidak mungkin agama Islam ini, Allah ini mengajarkan seperti itu. Kalau kita diajarkan seperti itu, tiap tahun kita harus dipotong, habislah kita. Makanya dengan kebijaksanaan Allah, digantilah tubuh tadi, badan tadi, jasad tadi dengan kibas atau domba. Artinya, seketika bapak melihat, ibu melihat hewan bapak, hewan ibu disembelih, itu pada hakikatnya adalah diri kita yang sedang disembelih. Tujuannya apa? Dirobek kulit hewan, diputus kulit hewan, dipecah tulang hewan, berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah. Artinya, bersama dengan penyembelihan itu, tertumpahlah 17 sifat kita yang jelek tadi. Itu maksudnya. Makanya kata Rasulullah, jika kamu berkorban, maka hendaklah kamu lihat kurbanmu itu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf terlebih dahulu. Maaf betul. Dari zaman Nabi Adam, Ibrahim, Rasulullah, tidak beliau motong onta, tidak beliau motong kerbau atau sapi. Tapi di alam mutaakhirin, ulama sepakat tidak masalah. Oke. Nah, kenapa para nabi-nabi tadi memotong kibas atau kambing? Supaya bisa dilihat apa gerakan kambing tadi, apa gerakan domba tadi, apa gerakan kibas tadi. Itu perangai kita itu. Mulai mau ditarik, mulai melawan, merontak-rontak. Pas dipotong, darahnya nyemprot, tukang potong basah semua. Apa artinya itu? Itu menunjukkan sifat kita masih pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, masih kuat. Makanya setelah kita melihat itu, perlu kita sholat sunnah kurban namanya. Bermohon kepada Allah, ya Allah, aku telah melihat perangaiku, sifatku pada hewan sembelihanku
ternyata masih keras, masih brutal, sampai-sampai darahnya saja menyempret kepada tukang potong. Nah sebaliknya, ada lagi hewannya santai, mau ditidurkan, disembelih dia biasa-biasa saja, darahnya pun mengalir dengan bagus. Alhamdulillah, berarti ya Allah sudah mulai bagus aku ini. Mohon ya Allah dipertahankan, dibaguskan kembali. Karena terus terang saja Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sekali-kali kita pernah berpikir kita bisa merubah karakter orang, merubah sifat orang, merubah perangai orang. Jangan sekali-kali kita coba. Semua yang bersuara, yang berkata, yang bergerak pada fisik manusia, itu adalah ruhnya. Kalau ruh bermasalah, jangan kita yang ngurus. Kita hanya mengingatkan, mengarahkan. Lalu siapa yang mengurus Pak Ustaz? Yang mengurusnya adalah Allah, Tuhan mereka. Makanya jauh-jauh hari Allah katakan, yas'alunaka anir ruh, kulli ruh min amri rabbik, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kalau orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, persoalan ruh, perangai ruh, katakan itu urusan Tuhannya. Nah inilah salah satu bentuk cara Tuhan mengurus ruh kita, dengan cara sholat, dengan cara berkorban, dan dengan banyak cara. Intinya dengan cara kurban tadi. Nah itu pada hakikatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Nah jika sifat tadi sudah terkurangi, kalau perlu sudah habis, maka kita dekat kepada Allah itu lebih mudah, lebih ringan. Kita sadari atau tidak, Allah pernah menantang kita dengan satu pertanyaan yang lucu. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Itu surat Al-Alaq. Hei, pernah enggak kamu melihat, kata Allah, orang yang menghalangi hamba untuk bertemu dengan Tuhannya di dalam sholat? Apa jawab kita? Wah, kalau seperti itu ya Allah, pacak kami kapak mereka itu, kami hantam dengan tangan sampai mati. Kami pula nak dihalang-halangi sholat. Itu kata kita. Tapi secara realisasi, kita tidak menyadari. Kita kira musuh itu di luar diri kita. Kata Nabi, tidak. Musuh itu di dalam dirimu. Yang di dalam itu yang menghambat kamu. Makanya dikatakan, a'dah aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan bukan yang di luar, yang di dalam itu. Yang sebangsa hawa nafsu dunia setan yang tercipta dari angin, air, tanah, api tadi. Makanya tidak usah jauh-jauh. Sewaktu azan berkumandang, apa yang terjadi? Padahal azan itu kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa rasuluh wala tulu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jangan kamu berpaling suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Mana suara Allah? Ternyata Bapak Ibu saya hormati, Allah itu nama yang agung, nama doang. Nah, dia akan menyatakan keberadaannya pada makhluk ciptaannya, khususnya kita manusia. Artinya apa? Seketika orang azan, apakah itu suami kita, anak kita, karyawan kita, yang azan itu sebenarnya dia itu menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyerukan seruan Allah. Kepada siapa? Kepada setiap ruh yang dalam dada kita. Makanya dikatakan oleh Allah, hei orang beriman, hei orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang percaya? Ruh itu. Kalau badan jasad ini casing, baru kemarin ketemunya. Nah, apa yang terjadi? Waktu azan berkumandang, yang main HP, laju juga main HP. Yang mengota juga. Yang bekerja juga. Yang tidur juga. Tidak tertarik memperkenankan suara azan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak tertarik? Memang ada yang menghambat, memang ada yang menghalangi, sehingga mereka itu malas melaksanakan tugas untuk sholat kepada Allah. Itu jelas. Belum lagi kalau fajar, hujan lebat, sebentar lagi azan berbunyi, tangan ini tiba-tiba bergerak narik selimut. Ujung-ujungnya bangun jam 7 pagi. Siapa yang menarik tangan? Siapa yang menarik selimut? Tangan siapa? Tangan hawa nafsu dunia setan tadi. Wajar kata Allah, perlu ditumpahkan dia, perlu dikeluarkan dia, perlu dikurangi. Supaya apa? Supaya mudah kamu dekat kepada Allah di dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah ilham. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, salah satu bentuk keikhlasan kita untuk dekat kepada Allah,
Walaupun informasi begini begitu, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada dalam masjid, kita sudah melaksanakan sholat, kita pun sudah mendengar khutbah. Mudah-mudahan serahkan urusan ini kepada Allah. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini melainkan Allah lah sebagai pelaku ulungnya, pelaku utamanya. Kalau manusia sekedar untuk melaksanakan tugas. Makanya jauh-jauh hari Allah katakan, wala nabluwanakum bisa'im minal khawfi wal ju' wa naqsin min awwal anfus wasamara. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu. Apa itu? Musibah. Sedikit rasa takut. Nah, sedikit rasa takut diantaranya yaitu kasus corona ini. Itu aku yang mengerjakan itu, tetapi melalui mereka-mereka yang menciptakannya, melalui mereka-mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, kalau aku memanggil kamu, ya jangan begitulah. Aku ini pencipta corona loh. Aku ini bosnya. Pas aku manggil, kamu takut datang hanya karena ciptaanku. Mikirlah. Allah jelaskan itu. Apalagi di situ ada hayya 'alas shalah. Marilah berhubungan denganku, hambaku, kekasihku, kecintaanku. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu, bukan untuk kukalahkan. Oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, karena kita tidak bisa berpanjang-panjang khutbah, intinya adalah seketika Allah memanggil, itu adalah zat pencipta langit dan bumi, zat pencipta corona. Jika Anda datang hadir di sini, berbeda dengan orang di pasar, berbeda dengan orang di luar masjid. Kita hadir di sini dengan pakaian yang bersih, niat yang bersih, hati yang suci. Insya Allah penyakit itu tidak akan datang kepada orang yang bersih. Insya Allah. Demikian jamaah yang saya hormati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, fi subhi haya dad'una ilallah innahu huwal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di pagi hari ini mari kita berdoa kepada Allah, kepada zat pencipta langit dan bumi, pencipta corona, supaya Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemapanan, dan ikhlas beribadah kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, lepas daripada semua permasalahan. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza sabihi hadarna fitratika, aina hadarna fitratika bizambina katsira, wa zalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wali walidaina warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamatin min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarril nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ala nafsina
wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qiraatal qur'anuna wa kullu amaluna ya Allah innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasih wal munkar wal ba ya'izukum la'alakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum balik.